kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ulfah Nurul Wahdah. Saya merupakan mahasiswa dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Tanjung Pura. Saya guru kelas 5 SD Negeri 1 Kaliori, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan uji kinerja di kelas 5 dengan tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem dan pembelajaran 2 menggunakan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yes. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kita telah diberikan kesehatan untuk belajar hari ini. Anak-anak, hari ini siapa yang datang paling awal? Rofik. Iya, Mas Rofik pimpin doa. Yuk. Ayo Narofi pimpin doa teman-teman. Semoga dengan berdoa, kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ayo kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak semuanya berdiri. Silakan duduk kembali ke tempat duduk masing-masing. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini, rasa nasionalisme kita dan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa dan negara akan terus bertambah. Amin. Nah, coba anak-anak tengok teman di kanan dan kiri kalian. Adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti kita telah diberikan kesehatan untuk belajar hari ini. Coba semuanya cek kerapian. Coba bajunya sudah dirapikan semua, sudah dimasukkan semua? Sudah. Coba Bu Guru tanya, anak-anak di sini siapa yang pernah berbelanja di pasar? Oh iya, hampir semuanya sudah pernah berbelanja di pasar. Coba apa yang kalian tanyakan saat berbelanja di pasar? Contohnya bagaimana pertanyaannya? Berapa harga 1 kilogram? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Berapa harga 1 kilogram jeruk? Itu contohnya. Itu merupakan contoh kalimat tanya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah anak-anak mencermati teks bacaan pada slide PowerPoint, anak-anak dapat membuat 6 pertanyaan terkait kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa,
bacaan yang telah kalian baca dengan percaya diri. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah anak-anak mengamati video pembelajaran yang guru tayangkan, anak-anak dapat menemukan penyebab dan akibat perubahan ekosistem terhadap keberlangsungan makhluk hidup. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyajikan diagram tentang jaring-jaring makanan dengan percaya diri. Jadi, cakupan materi kita hari ini yang pertama itu adalah kata tanya. Kata tanya terkait apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua, penyebab dan akibat yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan ekosistem. Kemudian kegiatan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak mengamati video pembelajaran yang guru sajikan. Kemudian anak-anak mencermati slide PowerPoint yang guru sajikan. Kemudian anak-anak berdiskusi secara kelompok, dan yang terakhir anak-anak mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Nah, anak-anak, guru punya dua gambar. Anak-anak perhatikan PowerPoint di depan. Yang pertama, ada gambar apa ini? Orang sedang menebang pohon. Kemudian yang kedua, ada gambar apa ini? Iya, anak membuang sampah di sungai. Sekarang guru tanya, apakah anak-anak pernah menjumpai kegiatan ini di lingkungan sekitar? Coba kalau pernah, apa akibat yang akan ditimbulkan apabila kegiatan ini terus berlangsung? Banjir, apa lagi? Iya, hewan-hewan air akan mati. Kemudian hewan akan kehilangan tempat tinggal. Sekarang guru punya teks bacaan. Judulnya itu perubahan dalam jaring-jaring makanan. Paragraf 1 guru yang membacakan. Kemudian paragraf 2 dan 3 nanti kalian bergantian untuk membacakan. Sekarang kita cermati teks bacaan perubahan dalam jaring-jaring makanan. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan apa terganggu. Perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari Oh iya, Mas Abi tanya bagaimana cara menentukan informasi penting. Ya Mas, teman-teman di sini adakah yang bisa menjawab bagaimana cara menentukan informasi pentingnya? Ya, sekarang kita akan bahas cara menemukan informasi penting. Yang pertama, anak-anak membaca setiap paragraf dengan cermat. Kemudian yang kedua, memahami makna setiap kalimat dalam paragraf. Yang ketiga, menentukan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Yang keempat, menandai kalimat yang dianggap sebagai kunci. Dan yang kelima, mencatat informasi penting. Sekarang, dari paragraf yang sudah kalian baca, kita masuk dulu paragraf yang ke-1. Kira-kira apa saja informasi penting yang terdapat dalam paragraf 1? Informasi pentingnya apa? Tumbuhan subur pada musim hujan. Iya, bagus. Ternyata informasi penting yang pertama itu adalah tumbuhan tumbuh subur pada musim hujan. Informasi penting yang kedua apa? Penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi karena jumlah tanaman jadi padi meningkat. Informasi penting yang ketiga dari paragraf 1 apa? Jumlah ulang awan dapat meningkat karena meningkatnya CO2. Iya, bagus. Ternyata kalian sudah bisa menemukan informasi penting dari paragraf 1. Sekarang coba kita akan buat pertanyaan berdasarkan informasi penting yang sudah kita cari. Yang pertama, informasi pentingnya itu tumbuhan tumbuh subur pada musim hujan. Kira-kira pertanyaan untuk informasi penting yang ke-1 apa? Iya, bagus. Kapan tumbuhan dapat tumbuh subur?
Biasanya, analis kata yang digunakan dan yang membuat kalimat sama. Seperti dan apa? Iya. Bagaimana? Nah, dari video yang sudah kita amati bersama, coba apa yang kalian dapatkan? Kata tanya. Ya, kata tanya itu apa? Katanya yang digunakan untuk membuat kalimat tanya. Iya, kata tanya itu kata yang digunakan untuk membuat kalimat tanya. Kemudian apa lagi yang kalian dapatkan? Kalimat tanya. Iya, kalimat tanya. Kalimat tanya itu apa? Kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Iya, jadi kalimat tanya itu kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Sekarang, Bu Guru punya sebuah lagu untuk memperdalam pemahaman kalian tentang kata tanya. Sekarang perhatikan lagu. Lagu ini menggunakan nada 1-1 aku sayang ibu. Bisa lagunya? Bisa. Sekarang coba Bu Guru contohkan dulu ya. Kalian perhatikan dulu. 1, 2, 3. Adik Simba itu kata tanya. Apa, di mana, kapan dan siapa, mengapa, juga bagaimana. Di akhir kalimat beri tanda tanya. Bisa? Bisa. Ya, coba sekarang kita nyanyikan sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3. Adik Simba itu kata tanya. Apa, di mana, kapan dan siapa, mengapa, juga bagaimana. Di akhir kalimat beri tanda tanya. Ya, betul. Jadi adik Simba ini merupakan akronim dari A. Apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, B, bagaimana. Fungsi kata tanya. Bagaimana? Bu Guru contohkan ya. Bagaimana cara membuat es krim? Berarti kata bagaimana ini untuk menanyakan apa? Iya, untuk menanyakan cara atau menanyakan proses. Coba di sini ada yang bisa membuat pertanyaan atau kalimat tanya menggunakan kata bagaimana? Iya, Mbak. Bagaimana cara membuat kue? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana cara membuat kue? Selanjutnya, Bu Guru di sini punya contoh peta pikiran. Jadi di sini ada contoh teks bacaan. Kemudian di sini kapan, di mana, apa, bagaimana, mengapa, dan siapa. Selanjutnya, cara membuat peta pikiran berdasarkan informasi penting. Yang pertama, bacalah teks dengan sama. Yang kedua, pilihlah kata tanya yang sesuai dengan isi teks. Yang ketiga, temukan hal-hal penting yang dibahas dalam teks tersebut. Yang keempat, susunlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya tersebut. Sekarang kita akan berdiskusi. Bu Guru akan bagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Kita hitung 1 sampai 3. Setelah itu diulangi lagi 1 sampai 3. Paham? Sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Sudah. Kelompok 1 mana? Ini. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Iya. Jadi sudah ada 3 kelompok. Selanjutnya, guru akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Satu kelompok mendapat 1 LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Akan kerja pilihlah kata tanya di bawah ini sesuai dengan garis. Selanjutnya kalian buat kalimat tanya sesuai dengan bacaan.
bagus. Nah, di sini Bu Guru sudah nilai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah Bu Guru nilai berdasarkan penilaian Bu Guru. Ada satu kelompok yang paling bagus. Kira-kira kelompok 1, 2, atau 3? Ternyata kelompok yang paling bagus dan nilainya paling tinggi adalah kelompok 3. Di sini Bu Guru punya gantungan kunci. Akan Bu Guru kasih kalian satu-satu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok yang lain jangan putus asa karena kita akan melakukan diskusi di pembelajaran selanjutnya. Coba sekarang semuanya tepuk semangat. Perubahan itu terjadi di sekeliling kita. Setiap perubahan yang akan terjadi mempengaruhi komponen lain yang ada dalam jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem. Apa saja akibat perubahan tersebut? Sekarang kita amati video pembelajaran ini. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem dan diagram perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi. Dalam video rantai makanan, kira-kira ada yang tahu apa itu rantai makanan? Di sini ada rumput, ada tikus, ada ulat, dan jamur. Berarti rantai makanan itu apa? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Apabila ular ini banyak dibasmi karena untuk membuat tas, untuk membuat sepatu, untuk membuat sabun, ularnya itu diambil semuanya. Kira-kira apa yang akan terjadi pada rantai makanan ini? Ularnya nggak ada, berarti populasi tikus akan meningkat. Kemudian populasi elang gimana? Populasi elang akan menurun. Sekarang guru punya diagram jaring-jaring makanan. Diagram di sini guru akan bagikan gambar. Kalian maju satu-satu menempelkan jaring-jaring makanan di depan. Sekarang coba kalau kata ini Bu Guru bilangkan, Bu Guru berantas, berarti yang terjadi apa? Populasi belalang meningkat, kemudian populasi elang menurun. Selanjutnya, perubahan pada ekosistem itu disebabkan oleh 3 faktor. Berapa faktor? 3. Apa saja? Cuaca, bencana alam, kegiatan manusia. Selanjutnya, ayo kita akan berdiskusi secara kelompok lagi. Kalian buka LKPD yang kedua. Langkah kerja, siapkan alat bahan. Perhatikan contoh diagram jaring-jaring makanan. Kemudian yang ketiga, guntinglah gambar-gambar hewan berikut sesuai dengan garis. Lalu kalian tempelkan gambar itu pada kolom berikut. Paham? Iya. Sudah selesai? Sekarang waktunya kita presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, menggunakan ular, menggunakan Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk anak hebat untuk kelompok 3. Tepuk anak hebat. Kamu hebat.
kelompok lain. Nah, di sini Bu Guru sudah nilai dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah Bu Guru nilai, sudah Bu